Para jamaah sekalian, hadirin rahimakumullah, ya, ibadah kurban, ya, dalam bahasa kita kurban, ya, sebenarnya di dalam fikih itu tidak disebut dengan ibadah kurban, ya, tapi ibadah itu namanya udhiyah, ya, namanya udhiyah. Ya, udhiyah itu berasal dari kata dhaha yudhi, ya, udhiyatan yang artinya adalah mengorbankan, ya, mengorbankan gitu. Maksudnya mengorbankan itu mempersembahkan kurban, mempersembahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kata itu juga diambil istilah hari raya Idul Adha. Adha itu dari kata yang sama, dari kata dhaha yudhi, ya. Kalau adha itu kalau dalam ilmu sharaf namanya wazannya af'al, ya. Kalau dhaha wazannya fa'ala, ya. Tapi maknanya kurang lebih sama, mempersembahkan, mengorbankan. Makanya hari raya Idul Adha disebut juga dengan hari raya kurban, gitu. Ya, jadi kurban itu meskipun bahasa Arab juga kurban, tapi dalam istilah fikih bukan disebut dengan kurban, tapi disebut dengan apa? Udhiyah. Ya, disebut dengan udhiyah. Nah, udhiyah ini, ibadah udhiyah atau ibadah kurban ini sejarahnya kembali kepada peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dalam sebuah kisah yang sangat masyhur, di mana Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih putra beliau, yaitu Nabi Ismail alaihi wassalam. Ya. Kemudian di dalam syariat kita, syariat Nabi Muhammad SAW ini, ibadah kurban terus menjadi sebuah ibadah yang dikerjakan. Dan hukum ibadah kurban dalam syariat Nabi Muhammad SAW ini adalah sunnah, bukan wajib. Artinya apa? Kalau ditinggalkan ya tidak berdosa. Tetapi tingkat kesunahan ibadah kurban ini tidak seperti sunnah biasa. Ibadah kurban ini adalah sunnah muakkadah. Muakkadah itu artinya yang kuat, yang penting, yang tinggi. Sehingga seseorang yang meninggalkan sunnah yang muakkadah tidak seperti meninggalkan sunnah yang biasa, ya. Orang yang meninggalkan sunnah muakkadah hukumnya makruh syadidul karahah, makruh yang tinggi, ya, makruh yang tinggi. Meskipun dia nggak dosa, tapi makruh itu kalau diulang-ulang jadi dosa, ya, jadi dosa. Sekarang nggak korban, padahal ada duit, ya sekali nggak apa-apalah gitu, ya. Allah nggak seneng tapi oke lah. Tahun depan ada duit lagi, ada rezeki lagi, nggak korban lagi, nah mulai nih dapat ancaman. Nanti nggak korban lagi, dapat dosa. Karena makruh itu kalau diulang-ulang maka berubah jadi maksiat. Ya, ini kaidah ini. Ya, makruh kalau diulang-ulang jadi dosa. Dosa kecil kalau diulang-ulang jadi dosa besar. Nah itu, maka kita harus hati-hati. Jadi ibadah kurban ini sunnah. Kalau ditinggalkan ya tidak berdosa, tapi makruh, sangat makruh. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu mengancam. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, man wajada sa'atan, barang siapa yang memiliki kelapangan, kelapangan rezeki maksudnya, punya duit, punya harta, bisa dibelikan kambing, walam yudhi, tapi dia tidak mau berkurban, tidak mau beliin kambing, nggak mau ikut kurban. Apa model orang begini ancamannya, kata Nabi? Fala yaqrabanna musallana. Jangan sekali-kali dia dekat dari musala-musala kita, dari kaum muslimin. Bahasanya nyingkir jauh-jauh lah. Punya duit nggak kurban, jauh-jauh sana, nyingkir. Pergilah. Ya, jangan dekat-dekat. Ya. Bukannya cak wong kita zaman sekarang lah duitnya banyak, korban males, agak datang pulak ngantri di masjid, nah minta kupon 2 pulak. Nah ini kurang ajar yang begini nih, ya. Jadi apa namanya, kalau punya rezeki jangan nggak korban. Seperti apa sih kelapangan, nanti akan kita bahas. Jadi sekali lagi ini ancaman dari Nabi, ya. Jadi kalau kita merasa punya harta, ya keluarkanlah. Harta itu akan dibalas oleh Allah. Kontan, cash. Bukan di akhirat, di dunia dibayar.
Tapi mungkin bayarannya macam-macam sesuai kebutuhan kita, dan Allah akan pilihkan yang terbaik untuk kita bayarannya itu. Yang terbaik. Sekarang kalau kita mengeluarkan kambing, berapa pula sekarang ini kambing? Yang sedang-sedang, 2,5 juta? Nah itulah ya, 2,5 juta. 2,5 juta atau 3 juta. Ya, 3 juta udah besar, lumayan. 3 juta. Oke, kita bayar untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah senang kalau diterima, pasti dibalas cepat atau lambat, dan saya yakin cepat. Besarannya pun pasti lebih besar. Bagaimana balasnya? Kalau kita 3 juta dibalas oleh Allah 3 juta, alangkah sedikitnya balasan. Kita anak ngejual Ustaz Wahyudi. Ustaz Wahyudi ngejual 3 juta, biasa baik Ustaz ini. Tidak seperti pengharapan. Ya, harapan orang yang ngasih itu kan balasannya lebih banyak. Dan itu yang akan Allah lakukan. Kita kalau ngasih 3 juta dibalas 3 juta, hitungannya kita rugi. Cak kita dagang itu lah. Kita beli harga 3 juta, harga 3.000 misalnya. Kita jual 3.000. Ya, tidak kate untung. Rugi kita, capek kan kita. Nah, orang keluarkan 3 juta pening, udah ngumpulkan berbulan-bulan, kan berat ngumpulkan begitu. Ya, mau dikeluarkan harus lawan hawa nafsu, berat juga. Ya, mikir-mikir, 3 juta sayang, zaman Covid, saru sekarang nyari duit. Ya kan? Itu kan lawan hawa nafsu. Tapi Allah balas 3 juta. Ya, nggak mungkin Allah balas 3 juta. Mustahil. Terus balasnya bagaimana? Ya bisa macam-macam. Mungkin rezeki kita tambah lancar, yang punya toko tambah laris. Ya, tambah laris. Yang punya yang bertani, mungkin hasilnya panennya lebih bagus. Mungkin kita pada tahun itu Allah tetapkan mungkin mau dapat penyakit, Allah angkat penyakitnya. Padahal kalau penyakit itu jatuh, mungkin kita untuk berobat, untuk ke dokter, untuk beli obat lebih banyak daripada yang kita keluarkan 3 juta itu. Coba kalau kita suruh milih, ya, misalnya Allah tahu gitu, kamu tahun depan ini bakal kena penyakit parah, kau bakal kecelakaan motor, masya Allah, patah kaki, dua-duanya pula. Nah, dioperasi mahal puluhan juta. Nggak ada kalau nak diangkat darinya. Bagaimana ya? Korban. Mau ikut nggak? Pasti mau. Pasti mau. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala mengatur alam jagat raya ini. Semua yang kita berikan kepada Allah pasti dibalas lebih baik. Man taraka syai'an lillahi awwadallahu khairan minhu. Ini kaedah ini dari hadis. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu untuk Allah, kita meninggalkan harta kita berikan kepada Allah. Ya, awwadallahu khairan minhu, Allah pasti akan ganti lebih bagus. Itu kaedah. Tapi banyak di antara kita yang tidak terlalu yakin. Nah, oleh karena itulah Rasulullah wanti